Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Zulia Putri dengan rekan saya. Saya Sayumada Gita Falufi dengan NPM 24782030. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen kualitas proyek TI dengan topik pengembangan sistem web booking studio foto. Jadi nanti proyek ini tuh bakal berfokus pada bagaimana sistem booking itu dia bisa mencatat jadwal dengan akurat dan juga mencegah terjadinya double booking. Mungkin kita langsung aja mulai ke slide yang pertama. Di slide ini di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran umum kasus proyek yang kami angkat, yaitu pengembangan sistem web booking studio foto. Jadi sistem ini dibuat untuk membantu proses reservasi suatu studio foto agar lebih mudah, rapi, dan juga akurat seperti itu. Nanti si pelanggan dia nantinya dapat memilih seperti tanggal, jam, paket foto, serta studio yang ingin digunakan melalui website yang kami buat seperti itu. Fokus mutu dari proyek ini adalah akurasi reservasi dan pencegahan double booking jadwal. Untuk masalah utamanya yang terjadi dan juga masalah utama yang ingin diselesaikan itu adalah slot foto atau slot studio foto yang sebenarnya sudah di booking tetapi masih tampil tersedia di sistem. Jadi kondisi ini terjadi, nanti si pelanggan lain dia bisa memilih jadwal yang sama sehingga menimbulkan bentrok reservasi seperti itu. Karena itu, di sini sistem harus mampu menolak jadwal yang sudah terisi atau terbooking seperti itu. Selain membantu pelanggan, sistem ini juga dibutuhkan oleh admin agar data itu dia akurat. Terus si admin juga dia bisa nih mengatur jadwal studio dia dengan baik dan tidak perlu terlalu bergantung pada pengecekan manual seperti itu. Di slide berikutnya, di sini ada project chatter, yaitu ringkasan project dan batasan pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk tujuannya sendiri dari proyek ini itu adalah membangun sistem booking yang membantu pelanggan memilih jadwal, paket foto, dan studio secara lebih akurat. Untuk stakeholder dalam proyek ini itu terdiri dari pemilik studio itu sendiri, lalu ada studio admin dari studio itu, terus ada pelanggan, tim proyek, dan dosen pengampu. Nah, masing-masing stakeholder dia memiliki kepentingan yang berbeda tentunya. Untuk pemilik studio, dia membutuhkan sistem yang dapat meningkatkan layanan. Si admin dia membutuhkan data reservasi yang jelas sehingga pelanggan itu dia tidak bentrok dan juga double booking seperti itu. Untuk ruang lingkup proyek sendiri, dia meliputi fitur login, pemilihan tanggal, pemilihan jam, pemilihan paket foto, terus pemilihan studio juga, proses booking, validasi slot, dan juga pengelolaan data reservasi. Kriteria dari keberhasilan proyek ini adalah tidak ada double booking, terus data bookingnya itu tersimpan dengan benar, dan juga slot yang sudah dipesan otomatis berubah menjadi tidak tersedia. Untuk durasi proyek, direncanakan selama 20 hari dengan hasil akhir berupa website booking studio foto, terus nanti ada halaman adminnya, terus ada database reservasi, fitur validasi slot, dan juga laporan booking seperti itu. Kita lanjut lagi di slide berikutnya. Di sini ada WBS atau Work Breakdown Structure. WBS sendiri dia digunakan untuk memecah pekerjaan proyek menjadi beberapa bagian agar proses pengerjaan itu dia lebih terarah dan juga terkontrol seperti itu. Untuk tahap pertamaannya, maaf, untuk tahap pertama di sini adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan sistem dan fitur utama yang harus dibuat. Lalu berikutnya ada tahap kedua, yaitu desain sistem yang mencakup rancangan tampilan website dan juga rancangan database booking. Untuk tahap ketiga ada pengembangan yaitu membuat fitur utama seperti pemilihan jadwal, jam, paket foto, dan juga studio seperti itu. Setelah pengembangannya selesai, proyek ini bakal masuk ke tahap kontrol kualitas. Nah, pada tahap ini, fitur bakal di booking, fitur booking bakal diuji
untuk memastikan si sistem itu dapat mencegah double booking seperti itu. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan perbaikan jika masih ada kesalahan dan menyusun dokumentasi proyek. Jadi WBS ini sendiri dia membantu tim membagi pekerjaan dari awal sampai akhir secara lebih sistematis seperti itu. Berikutnya di sini di slide kelima itu ada Gantt chart atau schedule. Jadi pada slide ini bisa dilihat ini adalah Gantt chart-nya atau jadwal pengerjaan proyek. Jadwal ini dibuat untuk menunjukkan urutan aktivitas proyek dari tanggal 1 sampai 20 Juli 2026 sehingga setiap tahap pengerjaannya itu memiliki batas waktu yang jelas seperti itu. Karena ini proyek kami 20 hari, maka di sini kami dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026 seperti itu. Untuk tahap pertama, di sini adalah perancangan yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 Juli. Setelah itu, desain sistem dikerjakan pada tanggal 3 sampai 5 Juli. Kemudian, tahap pengembangan fitur booking 6 sampai 11 Juli. Tahap ini dia membutuhkan waktu lebih panjang karena mencakup fitur utama kayak pemilihan tanggal, jam, paket foto, studio, dan proses booking. Selanjutnya ada validasi slot booking dilakukan pada 12 sampai 14 Juli untuk memastikan slot yang sudah dipesan itu tidak bisa dipesan kembali. Setelah itu ada quality control dilakukan pada tanggal 15 sampai 16 Juli dengan menguji fitur booking dan kemungkinan terjadinya double booking. Jika ditemukan kesalahan, maka perbaikan bug itu dia bakal dilakukan pada tanggal 17 sampai 18 Juli. Lalu di sini ada tahapan terakhir yaitu dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 19 sampai 20 Juli sebagai penutup dari pengerjaan proyek kami. Mungkin untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk membahas pada slide quality plan, yang dimana quality plan ini adalah rencana kualitas pada proyek yang kami buat, yaitu web booking studio foto. Nah, quality plan itu digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu memiliki standar kualitas yang jelas sejak awal. Nah, proyek ini fokus utama kualitasnya itu adalah memastikan slot jadwal booking itu tidak bentrok dan tidak terjadi double booking. Nah, di sini itu ada 4 lapis pengelolaan kualitasnya. Yang pertama itu adalah quality planning, yang dimana di quality planning itu tim menetapkan standar bahwa slot jadwal itu harus akurat dan tidak boleh terjadi pemesanan ganda. Selanjutnya, pada tahap kedua, itu adalah quality assurance. Ini dilakukan pengecekan terhadap alur booking, struktur database, serta aturan validasi slot supaya sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah quality control, yang dimana sistem itu diuji dengan mencoba proses booking pada tanggal, jam, dan juga studio yang sama untuk memastikan sistem mampu menolak pemesanan yang sudah terisi. Dan yang terakhir itu adalah tahap quality improvement, yang dimana dilakukan perbaikan terhadap bug validasi slot dan peningkatan tampilan status jadwal supaya lebih mudah dipahami oleh para pengguna. Nah, dengan adanya quality plan ini, kualitas proyek dapat dikendalikan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi, sehingga sistem lebih siap digunakan oleh pelanggan. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas cost of quality, yang dimana cost of quality itu adalah biaya yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memperbaiki kualitas proyek. Nah, di slide ini, biaya kualitas itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu prevention cost, appraisal cost, internal failure, dan external failure. Nah, yang pertama itu adalah prevention cost, yang dimana di sini biayanya sebesar 1,5 juta yang digunakan untuk mencegah masalah sejak awal. Nah, misalnya melalui perencanaan validasi slot dan penyusunan aturan booking. Yang kedua itu adalah appraisal cost sebesar 1 juta, yang dimana digunakan untuk proses pengecekan dan pengujian sistem sebelum digunakan. Kemudian ada internal failure,
itu sebesar 1,2 juta. Ini menggambarkan biaya perbaikan apabila ditemukan kesalahan sebelum sistem dirilis, seperti bug pada validasi slot atau tampilan jadwalnya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah external filer, yang dimana memiliki biaya paling besar yaitu 3 juta karena kegagalan yang terjadi setelah sistem digunakan pelanggan itu dapat menimbulkan dampak yang lebih serius. Contohnya adalah komplain pelanggan, jadwal studio yang bentrok, pengembalian dana, dan menurunnya kepercayaan terhadap layanan studio foto. Nah, dari bagian ini itu dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan pengujian sejak awal itu lebih efektif dibandingkan memperbaiki kesalahan setelah sistem digunakan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah slide pada action tracker, yang dimana daftar temuan kualitas beserta tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Jadi, action tracker itu digunakan supaya setiap masalah yang ditemukan dalam proyek itu dapat dicatat, ditangani, dan juga dipantau status penyelesaiannya. Nah, temuan pertama itu adalah slot yang sudah di-booking itu masih tersedia, sehingga tindakan yang dilakukan itu adalah menambahkan validasi slot otomatis. Nah, temuan yang kedua itu adalah dua pelanggan bisa memilih jam yang sama, sehingga perlu dilakukan pengecekan database sebelum booking disimpan. Selanjutnya, terdapat temuan bahwa status jadwal itu belum jelas. Untuk mengatasinya, itu sistem menambahkan label status seperti tersedia dan juga sudah di-booking, supaya pengguna itu lebih mudah memahami kondisi jadwalnya. Selanjutnya ada temuan berikutnya itu adalah data paket belum lengkap, yang dimana sehingga perlu dilengkapi informasi paket, harga, dan juga durasi. Terakhir itu adalah admin sulit mengecek booking yang masuk, sehingga perlu dibuat daftar booking pada dashboard admin. Dari action tracker ini, prioritas utamanya itu adalah perbaikan, yang dimana perbaikan itu adalah validasi slot otomatis dan pengecekan database sebelum booking disimpan. Karena dua hal tersebut langsung berkaitan dengan pencegahan double booking, seperti itu. Oke, next. Nah, untuk slide terakhir ini adalah risk register dan PDCA, yang dimana eh, yang pertama itu adalah risk register, itu digunakan untuk mencatat risiko utama yang dapat mempengaruhi kualitas project. Pada project web booking foto studio ini, risiko tertinggi itu adalah slot yang sudah di booking masih tampil tersedia. Yang kedua adalah double double booking pada tanggal dan jam yang sama, dan data booking tidak tersimpan dengan benar. Lalu pengguna salah memilih jadwal dan admin salah mengubah status booking. Nah, risiko-risiko ini perlu diperhatikan karena dapat mengganggu proses reservasi dan juga menurunkan kualitas layanan kepada pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko tersebut, dilakukan beberapa mitigasi seperti membuat validasi otomatis pada data booking, membuat sistem menolak booking jika slotnya itu sudah terisi, lalu melakukan pengecekan penyimpanan dan backup database, lalu menampilkan ringkasan booking sebelum pengguna itu menekan submit, serta menambahkan konfirmasi sebelum admin mengubah status bookingnya. Nah, selain itu, di sini juga kita menggunakan siklus PDCA sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan, yaitu ada plan, do, check, dan juga act. Nah, untuk tahap yang pertama itu adalah plan, tim menetapkan standar untuk mencegah double booking. Yang kedua itu ada tahap do, itu tim menjalankan fitur booking dan validasi. Lalu pada tahap cek, sistem itu diuji dengan mencoba melakukan booking ulang pada slot yang sama. Dan yang terakhir itu adalah act, yang dimana bug itu diperbaiki dan aturan validasi ditetapkan sebagai solusi permanen. Nah, dengan penerapan risk register dan PDCA ini, kualitas proyek itu dapat dikendalikan dengan lebih baik serta mampu menjaga akurasi dan juga data reservasinya. Jadi kesimpulannya, pengelolaan kualitas pada proyek web booking studio foto itu berfokus pada pencegahan double booking dan peningkatan akurasi data reservasinya. Nah, dengan adanya quality plan, cost
Cost of Quality, Action Tracker, Risk Register, dan juga PDCA, itu project dapat dikendalikan lebih baik sehingga sistem booking itu menjadi lebih aman dan jelas sehingga dapat dipercaya oleh pelanggan. Oke, mungkin cukup. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan dari kelompok yang menyimak, kami persilakan. Baik, mungkin izin bertanya ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anissa Rizky Riswandari. Di sini saya ingin bertanya, eh, dalam proyek ini itu, menurut kalian itu mana sih yang lebih penting, mempercepat penyelesaian fitur booking atau memastikan fitur booking itu benar-benar akurat? Dan alasannya itu mengapa? Mungkin itu aja pertanyaannya. Mungkin di sini kami langsung menjawab ya, izin untuk langsung menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaannya menurut kami ada yang lebih penting ya, tadi mempercepat penyelesaian fitur booking atau memastikan si fitur itu benar-benar akurat dan juga alasannya. Mungkin menurut kami yang lebih penting itu adalah memastikan fitur booking itu dia benar-benar akurat. Alasannya, fitur booking adalah inti ya dari sistem web booking studio foto kami. Jadi dia adalah inti utamanya. Jika fitur selesai lebih cepat, tetapi data jadwalnya tidak akurat, risiko double bookingnya tetap terjadi dan sistem belum memenuhi kebutuhan pelanggan maupun admin. Seperti itu. Dalam manajemen kualitas, keberhasilan suatu proyek itu tidak hanya dilihat dari seberapa sih cepat proyek itu selesai, tapi juga dilihat apakah hasil proyek itu sesuai standar, terus bebas dari kesalahan penting dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Mungkin itu jawaban dari kami. Ada yang beri tambahkan atau disanggah? Mungkin cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan bertanya juga ya. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Gadis Malasari, NPM 247822010 dari kelas TRI 4A. Jadi pertanyaan saya di sini, jika setelah sistem ini dirilis, kan masih ada pelanggan yang mengalami jadwal bentrok. Nah, apa yang sebaiknya dievaluasi, sistemnya saja atau juga proses kerja tim proyeknya? Seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Gadis. Jadi, apa ya yang baiknya itu dievaluasi, sistemnya kah atau si tim itu justru yang harus dievaluasi. Jadi menurut saya yang harus dievaluasi itu bukan hanya si sistemnya, tetapi juga proses kerja dari tim proyek itu. Dari sisi eh, sistem, dia perlu dicek apakah validasi slot, database jadwal, dan juga proses update status booking itu sudah berjalan dengan benar atau belum. Namun dari sisi proses kerja, tim juga itu harus dievaluasi apakah tahap QA dan juga QC itu sudah dilakukan dengan baik atau belum. Misalnya review desain, terus kode inspection, terus testing, dan juga UAT. Seperti itu. Jika hanya kita memperbaiki sistem tanpa memperbaiki proses kerja, masalah yang sama itu dia bisa jadi terulang lagi pada pengembangan berikutnya. Tapi di sini bukan juga berarti sistem itu tidak perlu dievaluasi. Mungkin itu jawaban dari kami. Adakah yang lebih sangka atau cukup? Cukup, tetapi di sini saya izin bertanya lagi ya. Ya, Jadi silakan. saya izin bertanya dalam materi dosen yaitu pada file teori kualitas manajemen project itu ya, PDCA itu digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, kalau bugnya double booking sudah diperbaiki, mengapa project ini tetap perlu menerapkan PDCA dan tidak cukup berhenti pada perbaikan bug saja? Itu pertanyaannya. Oke, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gadis, yaitu kalau misalkan
bug double booking itu sudah diperbaiki, kenapa proyek itu tetap perlu menerapkan PDCA dan tidak cukup berhenti pada perbaikan bug saja? Nah, jadi proyek itu tetap perlu menerapkan PDCA karena perbaikan bug itu hanya menyelesaikan masalah yang muncul pada saat itu aja. Sedangkan PDCA itu membantu memperbaiki proses supaya masalah serupa tidak terulang lagi gitu. Nah, di tahap plan, tim itu kan merencanakan perbaikan pada validasi slot booking. Pada tahap do, perbaikan diterapkan ke sistem. Lalu pada tahap cek, itu hasil perbaikan diuji kembali untuk memastikan tidak ada jadwal yang bentrok. Nah, yang terakhir itu ada pada tahap ARC, itu prosedur yang berhasil dijadikan standar untuk pengembangan selanjutnya. Jadi, PDCA itu membuat kualitas proyek lebih terjaga secara berkelanjutan, bukan hanya diperbaiki secara sementara saja, seperti itu. Oke, mungkin ada yang disanggah? Sudah cukup pertanyaan dari kelompok kami. Oke, mungkin jika sudah di sini kita cukupkan untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.